Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian dari orang tua siswa kelas 2B insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga insyaallah sisa beberapa hari ke depan kalau Allah berikan kita umur yang panjang insyaallah jumpa lagi Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah nabi suri teladan kita yang mengajarkan kita bukan hanya memperbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita, namun dia juga Rasul mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan ukhuwah insaniyah kita, persaudaraan sesama manusia. Yang mana kita dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah suatu waktu duduk-duduk beserta dengan sahabat. Maka ketika itu lewatlah pengantar jenazah Yahudi. Ketika lewat pengantar jenazah Yahudi, Nabi berdiri menghormati jenazah yang baru saja lewat tersebut. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul berdiri? Bukankah yang lewat itu ya Rasul adalah jenazah orang Yahudi ya Rasul? Apa kata Nabi? Bukankah dia juga sama-sama manusia dengan kita, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Walaupun beda keyakinan, Rasulullah SAW sudah wafat, ini orang Yahudi sudah meninggal masih menghormatinya. Artinya apa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ibu-ibu pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah sisa beberapa hari lagi kita jumpa Ramadan tahun ini. Apa yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan? Tentunya kembali mempelajari tentang puasa tersebut. Apa sebaiknya yang kita lakukan di saat malam pertama Ramadan? Misalnya besok puasa, tanggal 13 kemungkinan besar puasa, berarti tanggal 12 malamnya, Senin malam itu sudah masuk malam pertama Ramadan. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Sebaiknya yang pertama kali kita lakukan begitu azan maghrib berkumandang, sebaiknya kita melakukan yang namanya sujud syukur. Kenapa orang sujud syukur? Dua yang menyebabkan sujud syukur. Yang pertama amat gembira, yang kedua terhindar dari bala, bencana, musibah. Pertanyaannya, siapa sih yang tidak gembira jumpa lagi Ramadan tahun ini? Sedangkan penjual cendol saja gembira masuk Ramadan, penjual baracun juga gembira dengan masuknya Ramadan. Kenapa? Kalau mereka saja gembira karena duniawi, karena penjual-jual misalnya penjual makanan, minuman merasa gembira karena bertambah lagi omsetnya masuk Ramadan, apatah lagi kita bergembira karena Allah memberikan kita kesempatan jumpa Ramadannya tahun ini untuk memperbaiki kualitas ibadah kita dan meningkatkan iman kita. Maka yang kita lakukan sujud syukur. Begitu azan maghrib berkumandang kita sujud syukur, Allahu Akbar. Pertanyaannya, Ustaz, kalau saya haid boleh tak sujud syukur? Ingat, ini sujud syukur. Kalau sujud syukur itu tidak mesti bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Walaupun afdalnya lebih baik kalau ada wudu. Namun kalau tidak sempat berwudu, silakan sujud syukur. Sujud syukur tidak mesti menutup aurat secara sempurna. Sujud syukur tidak mesti menghadap ke kiblat. Jelasnya kita senang langsung sujud syukur. Biasa kita lihat pemain bola misalnya cetak bola, begitu masuk bolanya gol langsung sujud syukur. Apa yang dibaca ketika sujud syukur? Tasbih lengkap, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sujud syukur gitu. Namun perlu ditambahkan lagi menurut apa yang pernah diajarkan oleh guru kami di pesantren,
sebaiknya di malam pertama Ramadan pada waktu kita sujud syukur, jangan angkat kepala kita sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta dalam sujud syukur kita? Apakah bisa diucapkan doa kita? Jawabannya boleh, karena ini bukan sujud dalam sholat. Kalau sujud dalam sholat dan kita pakai bahasa Indonesia, bahasa kita, tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena bisa batal sholat kita. Tapi kalau sujud syukur boleh kita ucapkan, walaupun itu yang kita panjatkan bukan dalam bahasa Arab. Apa sebaiknya yang kita minta? Yang pertama, minta kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, jumpa lagi Ramadan tahun ini, berikan kami sekeluarga kesehatan lahir dan batin. Sebab biar mau kita puasa, tapi kalau sakit tidak bisa juga maksimal ibadahnya. Jadi minta di malam pertama kesehatan sekeluarga, jangan cuma diri kita. Tentunya pincang keadaan rumah tangga kita kalau ada yang sakit. Misalnya ada bapak-bapak cuma doakan dirinya sendiri, misalnya sehat di bulan Ramadan, tetapi istrinya sakit, tidak maksimal juga ibadah kita. Tentunya siapa yang menyediakan makan sahur kita, siapa yang menyediakan buka puasa kita, maka yang pertama kita minta kepada Allah dalam sujud kita, minta kepada Allah kesehatan satu keluarga. Yang kedua, minta kepada Allah yang namanya kemauan. Karena ada juga orang yang panjang umurnya, sehat, tapi tidak mau puasa. Jadi minta kepada Allah kemauan. Jadi sehat yang pertama, ibu. Yang kedua kemauan. Dan yang ketiga, minta kepada Allah kekuatan atau kemampuan. Artinya apa? Biar bagaimana beratnya pekerjaan kita, kalau Allah yang memberikan kekuatan, insya Allah kita bisa melaksanakan aktivitas hari-hari kita, juga bisa melaksanakan ibadah puasa. Contoh kecil, saudara kita yang kerja di pelabuhan, kan ada di sana buruh pelabuhan, nanti bisa makan dan minum anak istrinya di rumah kalau dia pikul karung. Dan biasanya dia kuat pikul karung kalau bisa makan dan minum. Tetapi ternyata banyak di antara mereka tetap menjalankan ibadah puasa. Walaupun berat pekerjaannya, kenapa? Karena dia sudah minta kepada Allah kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, minta kepada Allah yang namanya hidayah atau petunjuk. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan hidayah petunjuk Allah lah, dan insya Allah bisa memaksimalkan ibadah puasanya tahun ini. Ibu-ibu pengajian rahimakumullah, yang perlu kita tambah lagi pengetahuan kita, bukan tambah, ingatkan kembali sesuatu yang berkenaan dengan ibadah puasa. Apa itu? Arkanus Syiyam, rukunnya puasa itu cuma dua. Jadi rukun puasa itu cuma dua. Yang pertama an-niyah, niat. Jadi niat yang pertama. Kalau kita tidak berniat, tidak mendapatkan pahala puasa atau tidak sah puasa kita, karena niat itu adalah rukun. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yubayyiti syiyam qabla al-fajri fala syiyama lahu," atau kama qala. Kata Nabi, siapa orang tidak berniat di malam harinya sebelum terbit fajar untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Jadi ibu mesti berniat. Bagaimana niatnya? Niat itu tempatnya di hati. Niat itu fil qalbi, niat itu di hati. Karena ada yang bertanya bagaimana bahasanya itu di hati, maka muncullah ulama memberikan penjelasan. Seandainya diucapkan begini lafalnya, nawaitu shoma ghadin, saya berniat puasa besok, an ada ifardhi syahri ramadhana, untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, hadhihi sanah, di tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi niat itu tidak mesti bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Dan ini lafal niat, nawaitu shoma ghadin, tidak harus. Kenapa? Karena niat itu di hati. Bahasa kita di hati, ya itu tadi, saya berniat puasa besok untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi itu niat kita dalam hati setiap malamnya sebelum terbit fajar. Begitu matahari terbenam, ibu sudah masuk maghrib, sudah bisa berniat untuk puasa besok. Siapa tahu kita lupa berniat. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan, kalau malam pertama Ramadan, sebaiknya untuk menjaga kehati-hatian berniat memang bagi puasa 1 bulan. Bagaimana caranya?
berniat di dalam hati di malam pertama Ramadan, saya berniat puasa 1 bulan di bulan Ramadan tahun ini wajib karena Allah. Tetapi tetap diulangi tiap malam itu berniat untuk puasa besok. Kenapa ada berniat 1 bulan di awal Ramadan ini? Kehati-hatian. Siapa tahu ada 1 bulan, siapa tahu ada 1 malam lu pakai berniat. Sudah ada diseret di depan, sudah ada niat puasa 1 bulan di depan. Namun tetap wajib berniat tiap malam. Ini hanya untuk menjaga kehati-hatian. Kenapa? Karena yang namanya perempuan kan putus biasa puasanya. Tiba-tiba datang bulan misalnya putus puasanya, maka putus juga niatnya dari awal. Kalau itu kita andalkan yang niat 1 bulan pertama di awal Ramadan. Jadi mesti berniat di tiap malam. Rukun puasa yang kedua, apa itu? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini sedikit kita bahas fikih dulu, tapi mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya. Ada yang membatalkan puasa kalau disengaja, dan ada juga yang membatalkan puasa sengaja atau tidak disengaja tetap batal puasanya. Jadi saya ulangi, ada 6 yang membatalkan puasa kalau disengaja. Yang mana itu yang membatalkan puasa kalau disengaja? 1, memasukkan sesuatu pada lubang-lubang yang ada pada anggota tubuh kita, walaupun itu bukan makanan. Saya ulangi, yang pertama yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu pada lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, walaupun itu bukan makanan, bukan minuman. Kalau makanan minuman kan kita tahu sih, kalau makan minum pasti batal puasa tak. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal puasa. Biasa awal-awal Ramadan, ada orang biasanya lupa awal Ramadan bahwa dia puasa. Habis sholat subuh misalnya tidur, begitu bangun tidur langsung minum atau langsung makan awal Ramadan. Kata Nabi, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa dan dia berpuasa, wa akala dan dia makan, au syariba atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka kata Nabi sempurnakanlah puasamu. Kenapa? Wa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena yang memberikan kita makanan itu adalah Allah. Artinya apa? Kalau lupa. Jadi begitu misalnya awal Ramadan atau anak-anak kita atau bapaknya kita lihat makan dan minum, kasihan. Kalau kita perkirakan lupa, ini mungkin bapaknya makan minum, sebaiknya jangan ingatkan sebelum dia selesai tuntaskan. Iya, kenapa? Karena bahaya, kasihan. Kenapa bahaya? Siapa tahu sementara makan kita lupa, belum diminum, dikasih ingat nih, karena kapan dia ingat berlaku di situ hukum. Iya, selesai nih, Bapak, sudah kita dimakan 2 piring. Ini kan dipuasa, astagfirullah. Tapi alhamdulillah, kenapa? Karena sudah masuk dan diingat. Itu yang bahaya, kasih pas enak-enaknya. Baru dikasih ingat, Pak, puasa gitu Pak, matiin dia. Bagaimana ini? Di saat kita ingat, yang ada dalam mulut kita harus dikeluarkan. Yang jadi masalah ini yang masih di leher. Mau minum batal puasa, tidak minum tidak enak perasaan. Oleh karena itu lihat juga pelajari situasinya. Jadi saya ulangi, jadi itu kalau lupa tidak ada masalah, sempurnakan puasa kita. Jadi saya ulangi, memasukkan sesuatu pada lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, walaupun bukan makanan, itu batal puasa kita kalau sengaja. Apa maksudnya bukan makanan? Walaupun bukan makanan, orang yang merokok kan memasukkan sesuatu asap di mulutnya, masuk di paru-parunya, itu batal puasa. Apalagi contohnya orang berenang, tidak ada masalah. Yang mau berenang kalau pulang puasa silakan. Tapi kalau masuk air di telinga kan tidak sengaja, iya. Tidak sengaja, maka tidak usah lagi ambil air, masuk begini. Baru yang ini sudah batal karena kita sudah sengaja kasih masuk air di telinga. Kan biasanya kan ada rumusnya orang, kalau masuk bedeng air di telinga atau berenang, ambil ke air sedikit baru kasih masuk. Baru kasih begini, saat dikasih masuk itu sudah sengaja, itu sudah batal puasa kita. Jadi amal lagi yang tidak sengaja.
Yang tidak sengaja orang bakar misalnya ikan, sate, tiba-tiba asapnya masuk di mulut kita, itu tidak apa-apa karena kita tidak sengaja. Yang sengaja tadi itu yang merokok, yang sengaja masukkan sesuatu asap ke dalam tubuhnya, maka itu batal puasanya. Nah, satu tadi itu. Yang kedua, yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu yang sifatnya makanan dan minuman walaupun bukan pada jalan yang biasanya. Nah, ini perawat yang tahu. Memasukkan sesuatu pada tubuhnya yang bersifat makanan dan minuman walaupun bukan pada jalan yang biasanya. Apa contohnya? Orang yang diinfus. Infus kan itu makanan dan minuman yang diberikan, walaupun tidak lewat mulut, lewat hidung, tapi itu bersifat makanan dan minuman, maka batal puasanya. Nah, kalau disengaja jelas disengaja kalau orang sakit. Jadi sudah dua yang membatalkan puasa. Yang ketiga yang membatalkan puasa, kita sudah tahu semua yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri, itu membatalkan puasa. Tetapi di malam harinya itu dibolehkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rabbatu ila nisaikum." Kalau malam hari sudah bisa, begitu matahari terbenam itu sudah boleh sampai sebelum terbit fajar. Sampai sebelum terbit fajar. Ini perlu kita ketahui. Dalam riwayat diceritakan pernah Rasulullah SAW sudah masuk waktu fajar. Saya ulangi. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW itu sudah masuk waktu fajar dan Nabi masih dalam keadaan junub. Saya ulangi, Nabi masih dalam keadaan junub dan Nabi melanjutkan puasanya. Maksudnya apa ini? Tolong kita pahami dulu bahasanya. Maksudnya apa? Tidak mesti orang mandi wajib sebelum imsak. Bisa dipaham? Tidak mesti mandi wajib sebelum imsak. Ada perempuan misalnya sudah berhenti mendarah haidnya di malam hari dan dia belum mandi. Alasannya tidak mau puasa karena tidak mau makan sahur, niat puasa karena belum mandi wajib. Tidak ada masalah. Silakan kita makan sahur, berniat puasa sebelum salat subuh baru mandi. Jangan paksakan mandi tengah malam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita, tidak menghendaki kesusahan. Ya tidak mesti mandi wajib sebelum makan sahur, tidak. Ya bisa dipahami ya. Jadi sudah masuk waktu subuh, Nabi masih dalam keadaan junub. Bedakan masih dalam keadaan junub dengan berbuat junub. Mohon maaf. Berbuat junub yang tidak boleh sudah masuk waktu imsak. Kenapa? Didenda 2 bulan berturut-turut berpuasa. Dalam keadaan junub maksudnya di sini belum sempat mandi. Sudah masuk waktu imsak, tidak ada masalah. Dan jelasnya mandi sebelum sholat subuh. Jadi sudah 3. Yang keempat yang membatalkan puasa, apa itu? Biasa laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki biasa di siang hari di bulan suci Ramadan mimpi basah. Yang anak-anak ya mimpi basah. Di saat mimpi basah itu tidak batal puasanya. Kenapa? Itu tidak disengaja keluar. Kecuali yang disengaja keluar itu batal puasanya. Kalau tidak disengaja keluar tidak batal puasa. Ini ibu-ibu juga, siapa tahu anak tak baru-baru masuki masa pubertas, tiba-tiba anak tanya, "Ki, mama bangun kak ini pagi atau tidur siang mama? Mimpi basah kak, batal puasa?" Jadi batal puasa? Tidak batal puasanya karena dia tidak sengaja ini, tidak sengaja. Bisa dipaham? Oke. Nomor 5 yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal puasa. Yang mana itu muntah dengan sengaja? Misalnya tadi dia sadar lagi puasa kak, sudah di leher ini, tidak enak kalau tidak minum, akhirnya dia mau keluarkan. Dia koci ini tenggorokannya dikasih masuk jarinya sampai dia muntah, ini sudah dipaksa namanya. Ini batal puasanya karena dia sengaja muntah. Yang mana muntah tidak disengaja? Mungkin kekenyangan habis makan sahur, pergi sholat subuh di masjid. Begitu dia ruku karena nasinya mungkin sampai di sini kenyangan. Orang Makassar bilang kacau lagi muntah sedikit. Ya, maka itu tidak batal puasa. Kenapa? Karena itu tidak disengaja. Ada yang keenam yang membatalkan puasa adalah murtad. Keluar dari agama Islam, jelas batal puasanya.
Jadi saya ulangi, 6 itu tadi yang membatalkan puasa kalau disengaja. Kalau disengaja. Nah, kemudian ada 6 hal lagi yang membatalkan puasa walaupun tidak disengaja. Walaupun tidak disengaja. Apa itu? 3 ini biasanya berlaku pada laki-laki maupun perempuan. Apa itu? Yang pertama, mabuk. Yang kedua, pingsan. Ada orang yang tiba-tiba misalnya ada penyakitnya, dia pingsan, misalnya siang hari bulan suci Ramadan, 1 jam pingsannya, begitu bangun langsung bilang selamat berbuka puasa. Kenapa? Karena batal di puasanya. Orang pingsan itu batal puasa. Beda tidur, beda tidur. Tapi ada tuh orang biasa orang tidur kayak lo tau orang pingsan, tinggal bangun, tinggal balik-balik, tidak bisa bangun. Nah, jadi yang pertama mabuk, yang kedua pingsan, yang ketiga gila. Ada orang biasa kasih penyakit gila, tiba-tiba datang penyakit gilanya, itu batal puasanya. Sengaja maupun tidak disengaja. Ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, ada yang ketiga, itu cuma berlaku untuk perempuan. Sengaja atau tidak disengaja batal puasanya. Apa itu? Tiba-tiba keluar darah haid, maka batal puasa. Ustaz, sedikit mami lagi baru buka puasa orang bersalawat di masjid, asyhadu an la ilaha illallah, tiba-tiba keluar lipat cena, tetap batal puasa. Atau kehitungan mundur 5 detik, 5, 4, 3, langsung keluar, batal puasa hari itu. Kecuali bersamai Allahu Akbar, langsung keluar alhamdulillah sampai. Nah, kalau itu batal puasa ya, kalau keluar darah haid bagi perempuan. Yang kedua, batal puasa itu walaupun tidak disengaja ya, perempuan yang melahirkan sudah jelas. Nah, yang ketiga, darah nifas. Darah nifas yang masih keluar sehabis melahirkan. Nah, jadi itulah 6 hal yang membatalkan puasa kalau disengaja, dan ada juga 6 hal yang membatalkan puasa sengaja atau tidak disengaja batal puasa kita. Terakhir, ada juga beberapa hal yang membatalkan pahala puasa kita. Apa itu membatalkan pahala puasa kita? Artinya sah puasa, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa tidak ada puasa pahalanya? Karena sebenarnya puasa bukan hanya mengendalikan diri kita dari yang membatalkan puasa tadi, tetapi mengendalikan seluruh panca indera kita dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Kenapa Rasulullah bersabda, kami sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Dia berpuasa tapi tidak bisa mempuasakan lisannya. Dari apa? Dari kata-kata dusta, dari ghibah, menceritakan orang lain kekurangan saudaranya, apalagi provokator. Ya, provokator sekarang bukan hanya lewat lisan, lewat share apa yang kita share di sosmed yang dapat memancing orang untuk bermusuhan, marah-marahan, hati-hati. Ini membatalkan pahala puasa kita, habis pahala kita. Jadi yang membatalkan pahala puasa yaitu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah oleh 6 anggota tubuh kita. Apa itu? Lisan kita, penciuman kita, lebih senang mencium kekurangannya orang lain dan diceritakan daripada mengoreksi kesalahan dirinya. Tidak mempuasakan telinganya, senang mendengarkan kekurangan orang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai batal pahala puasa dan dapat pahala puasa hanya lapar dan haus saja. Sekiranya ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.